Aryo, apa kabar hari ini? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik. Selamat pagi. Hari ini kita mau gathering itu untuk mengubah perilaku kita supaya kita menjadi lebih baik, menjadi perusahaan lebih maju. Kita boleh saling terbuka, tetapi kita tidak boleh saling sakit hati. Introspeksi diri masing-masing. Saya teman-teman misalnya ada yang teman A mengatain teman B jelek, ya sudah. Oh berarti watak saya begini, harus saya ubah. Ya. Pokoknya hari ini kita santai-santai, fokus, tidak usah pikiran apa-apa. Harapan besar dari Pak Franky bahwa PT Aryo ini tadi dikatakan semakin maju, semakin besar. Dan untuk menyongsong perubahan besar itu diperlukan adanya kesatuan di antara kita semua. Karena nggak mungkin yang mau berubah cuma jajaran direksi, tetapi karyawannya nggak manut, karyawannya nggak ikut. Akhirnya perusahaan yang nggak bisa berubah juga. Bagaimana bisa melakukan setiap pekerjaan, proses bisnis dengan benar. Yang melakukan semuanya dengan benar, biasanya pasti besar. Setuju nggak? Saya yakin Anda menjadi orang benar, tim Anda benar, dan perusahaan akan menjadi besar. Setuju? Mau berubah nggak? Mau berubah nggak? Mau? Tepuk tangan dulu buat kita semua. Akan ada banyak simulasi yang mau kita lakukan bersama-sama. Ya, tetapi simulasi itu kita akan lakukan secara berkelompok-berkelompok. Akan ada banyak tantangan. Anda harus memindahkan sesuatu dari sana ke sana. Akan ada banyak tantangan. Oke? Aryo, apa kabar? Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, saya melihat yang paling cepat, paling kompak. Kelompok Belanak. 25 poin, Belanak 25 poin. Oke. Nama panggilannya dimulai huruf A di depan, dimulai huruf Z di belakang. Bergerak sekarang. Namanya siapa? Agung. Bagus. Aris. Yang lain diam. Rahmat Umar. Agus. Salah. Arif. Agus. Ahmadi. Agnes. Ani. Bekti B. Edi. Heru. Haryanto. Sofi. Salah. Oh ya, oke. Kelompok apa ini? Belanak 25 Belanak. Yang tanggal lahirnya, lahir tanggal 1 di depan, tanggal 31 di belakang. Ayo, ini. Cepat. Cari poin, cari duit loh ini loh. Lahir tanggal berapa? 2. Enggak butuh bulan. Tanggal 8, 9, 10. Yo! Kelompok apa ini? Kelompok apa? Belanak 25. Yang lahirnya bulan Januari di depan, lahirnya bulan Desember di belakang. Gak bersuara. Ada yang ngomong itu, potong poin. Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kelompok 1 50 poin. Kelompok apa ini namanya? Macan. Yang umurnya paling tua di belakang, paling muda di depan. Umur, gak boleh bersuara. 26, 28.
27, 32, 34, 37, 40, 42, 42, 53, 56, 53, 62. Yeay, kelompok berapa ini? Kelompok apa? Gurami. Kelompok Gurami 50. Bikin barisan yang bulu kakinya paling lebat, paling depan. Bulu kaki, bulu kaki. Cepat, bulu kaki. Yang menang berapa? Kelompok apa? Kelompok kucing 50. Setiap kelompok bikin yel-yel. Bikin yel-yel. Ngerti? Bikin yel-yel yang menunjukkan bahwa Anda mau menang hari ini. Sudah gitu. Oke, tepuk tangan buat Macan. Balik. Oke. Kelompok 1, 2, 3 mulai. Ya, oke, tepuk tangan buat Banteng. Selanjutnya kelompok apa ini? Ya, siap. Oke, tepuk tangan buat Naga dulu, Naga. Ya, wis. Rasa manis. Oke, ya. Ini udah. Oh ya, kayak tepuk tangan buat kucing. Pandang kelompok yang ada di depan matamu, itu adalah musuhmu. Itu adalah orang yang akan mengambil uangmu. Sekarang intimidasi dengan memperkatakan terus-terusan yel-yelmu. Ya, yel-yelmu harus bisa membunuh musuh di depanmu. Jangan berhenti terus berkali-kali. Siap? Siap? 1, 2, 3. Saya mau ngasih pengumuman pemenangnya. Mau? Oke. Yang mendapat poin 25. Juara ketiga mendapatkan poin 25. Tolong catat ya. Poin 25 adalah kucing. Yang dapat poin 50, juara kedua. Gajah. Ya, kira-kira siapa? Yang dapat poin 100, tepuk tangan buat Murai. Tema kita hari ini adalah The Power of One. Kekuatan bersatu, kekuatan satu. Dan one itu saya buat singkatannya, yaitu openness, new mindset, dan execution. Yang pertama adalah openness, artinya adalah keterbukaan. Saya banyak menangani perusahaan-perusahaan keliling Indonesia. Dan banyak perusahaan yang pada akhirnya saya menyaksikan perusahaan itu nggak berkembang, bahkan tutup atau bangkrut. Kenapa? Karena banyak yang terjadi perusahaan-perusahaan itu nggak mau terbuka terhadap yang namanya perubahan. Kenapa?
Karena kalau kita masih menggunakan cara jualan 15-20 tahun yang lalu, dipakai cara jualan hari ini, kita nggak akan bisa memenangkan persaingan. Karena perilaku pelanggan saja berubah. Sama halnya, dalam hal kita bekerja, kalau kalian sebagai seorang karyawan bekerja, polanya gitu-gitu aja, nggak mau berubah, nggak mau terbuka sama perubahan, nggak akan berkembang. Kedua, harus punya namanya N, new mindset, pola pikir yang baru, cara pikir yang baru, ini yang perlu diubah. Dan yang terakhir, eksekusi, eksekusinya harus berubah, cara kerjanya harus berubah. Perubahan itu baru bisa terjadi kalau pertama-tama orangnya berubah, personal transformation. Personal transformation berubah, maka tim berubah. Artinya tim itu apa? Divisi. Divisi finance accounting berubah, kalau orang-orangnya berubah di dalamnya. Divisi pembelian akan berubah, kalau orang-orangnya berubah. Dan ketika kalau divisinya berubah, maka organisasi pun akan berubah. Artinya perusahaan secara keseluruhan akan berubah. Jadi makanya kalau kita mau berubah menjadi lebih baik, dimulai dari perubahan setiap kita. Katakan, bahkan ketika Anda menjadi seorang sopir hari ini, tapi Anda berubah, pribadi Anda berubah menjadi lebih baik, mau terbuka terhadap perubahan, mau memiliki pola pikir yang baru, yakin Anda juga mampu memiliki peran penting mengubah perusahaan ini menjadi lebih baik. Setuju? Jadi kita semua mau berubah. Pertanyaannya, sudah siap belum menghadapi perubahan? Tapi Aryo akan menjadi perusahaan yang tetap akan terus hidup panjang umur. Kalau orang-orang di dalamnya, oh gudang punya masalah. Aku tanya sama Ko Rudi, kamu kenapa salah terus? Masalahmu apa? Sini aku bantu. Itu baru yang namanya kerja sama. Untuk mencapai sebuah tujuan bersama, kita harus bisa saling menopang. Ketika orang pertama, jalan-jalan aja orang pertama ini menggantung, beban orang pertama akan ditanggung oleh orang kedua dan ketiga. Gambar yang ketiga menggambarkan beban orang kedua ditanggung oleh orang ke satu dan ketiga dan berikutnya ini. Sehingga akhirnya semua bisa menyeberang. Ya teman-teman, jadi hari ini saya mau katakan, saya nggak mau mendengar lagi cerita ada orang di Aryo, karyawan di Aryo mengatakan gini, Pak, itu loh Pak, itu sih salah Pak, aku sih udah bener. Aku nggak mau tahu, pokoknya dia harus bener. Selama dia nggak benerin aku pasti salah terus, misalnya gitu ya. Nggak ada lagi kata-kata gitu. Karena satu sakit, semua sakit. Satu salah, semua salah. Nggak ada istilahnya saya bener kamu salah, nggak ada. So teman-teman semua, ini sesi kita. Sekarang kita mau permainan lagi cari poin. Mau nggak? Mau. Oke. Kalau mau sekarang saya minta Anda semua berdiri. Pasang sabuk pengaman, set, cekrek. Oke, pegang pundak teman depannya. Siap, maju. Ya. Maju. Ya, ini kompak. Maju. Mundur. Mundur. Kiri. Kalau saya bilang maju berarti mundur. Kalau saya bilang mundur berarti, kalau saya bilang kanan berarti, kalau saya bilang kiri berarti maju. Maju. Mundur. Kiri. Duduk. Konsentrasi, mundur. Duduk. Nggak konsentrasi, duduk. Maju.
mundur, kanan, mundur, mundur, kiri. Baik, sekarang kita mau bermain lagi, Nanti setiap kelompok membuat lingkaran, berpegangan tangan semua. Lalu nanti balon ini dijagling, nggak boleh jatuh. 1, 2, 3, juggling, juggling, nggak boleh juggling. 2. Kelompok naga yang pertama, ini kelompok apa? Gurami yang kedua. Aryo Sakti perhatikan. Kita akan bermain yang namanya menara gelas. Lalu tugas Anda membawa gelas yang berantakan itu, yang dari meja sana, dibawa ke meja sini. Tetapi di meja sini, di meja tujuan, Anda harus bisa membangun sebuah menara. 1, 2, 3. Kalau putus nasib, suruh siapa tarik yang kencang-kencang. Nasib. Gak boleh curang ya. Alon-alon asal kelakon. Ayo sudah mulai menyusun, ayo mulai menyusun menaranya. Saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, udah. Oke, selesai. Udah selesai. Udah. Lewat simulasi permainan tadi, yang tadi kita main yang pertama itu main balon nih ya, kaki durju dulu ya. Ketika tadi kita main kaki durju, kanan kiri mundur maju, itu bicara tentang apa sih? Bicara tentang apa? Kekompakan, betul. Apa itu? Balon itu mau menunjukkan simbol apa? Simbol apa itu? Apa itu sesuatu dalam pekerjaan itu apa sih? Tugas. Tanggung jawab. Tujuan bersama. Nah, jadi kita masing-masing punya fungsi. Tadi kalau Anda perhatikan ya, kita bergandengan tangan nih. Ketika balonnya ke sana, orang yang sana, tuh. Balonnya ke sini, orang sini yang tuh. Balonnya ke sini, kita tuh. Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menghantar sampai tujuan. Nilai dari permainan tadi adalah di dalam kita kerjasama dalam perusahaan ini, masing-masing orang punya peran. Kalau satu orang nggak berperan, balonnya bisa jatuh ke lantai, selesai. Kalau Anda dikasih satu tugas tanggung jawab menjadi pemimpin, kalau kasih instruksi yang pasti sejelas mungkin. Kedua, Anda sebagai seorang karyawan, pastikan kalau bekerja itu, kalau dapat instruksi nggak jelas, pastikan sampai jelas. Coba sekarang bilang ke kiri kanan depan belakangnya ditepuk dengan penuh kasih, bilang jangan marah-marah lagi ya, bilang gitu loh. Jangan marah-marah lagi ya.
terjadi gini loh. Yang namanya dalam pekerjaan, nggak semua hal itu terjadi sesuai dengan harapan kita. Setuju nggak? Setuju. Nah, yang membedakan orang yang dewasa dan tidak dewasa dilihat dari respon. Kita mau belajar sesuatu tentang ini, tetapi kita mau bermain dengan permainan. Ya, sebelum kita makan kita mau bermain dulu. Setiap orang melakukan ini. Taruh seperti ini. Lalu yang perlu Anda lakukan apa? Setiap orang pakai seperti ini. Jadi Koko Rudi tolong siapin sejumlah peserta, udah ada ya? Oke. Lalu Anda nanti berbaris dari titik sana ke titik sana. Dalam hitungan ketiga, ngambilnya pakai tangan. Orang pertama ngambilnya pakai tangan, siap. Dalam hitungan ketiga, siap. 1, 2, 3. 3 menit ya. Jadi teman-teman semua lewat simulasi tadi, permainan tadi kita belajar gak ada yang lebih mulia dan gak ada yang lebih hina. Kita semua sama. Ya. Lalu yang kedua, saya mau katakan begini. Dalam bekerja itu jangan hitung-hitungan. Tapi dalam bekerja itu kalau bisa kita selalu memberi. Jangan selalu mengatakan, loh perlu aku ngerjain ini. Perusahaan mau mengubah sistem, perusahaan kok malah nambah aku kerjaan, aku dapat apa? Aku dapat tambahan enggak? Siap? Waktunya 3 menit, 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ayo. Kalau sudah balik lagi, terus udah gitu. Lihat lagi, terus jangan diam, itu kan kamu sudah kelompok murai. Gak boleh ganti-ganti mestinya. Sampai nempel, terus segitiganya ada kiri, nempel ada kiri. Ini. 6 5 4 3 2 1 selesai. Simpan spidolnya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Bener 1, bener 2. Ya oke, ini lumayan. Ini gak jelas. Mana? Ini opo? Ini apa gambar begini? Terserah, yang penting terserah. Gajah kasih nilai 200 karena gak sempurna, 200. Murai 50 poin Murai. Macan 25. Pada suatu hari ibu memberikan ide kepada bapak. Bagaimana kalau mereka semua minggu depan pergi ke Jakarta. Lalu bapak mengusulkan kepada ibu,
Bagaimana kalau ide tersebut disampaikan kepada Tono dan Tini? Akhirnya mereka semua sepakat mau pergi ke Jakarta. Akhirnya sampailah mereka semua di hari mereka mau pergi ke Jakarta. Ibu bangun paling pagi membangunkan bapak. Lalu kemudian ibu membangunkan Tini. Karena sedang musim Piala Eropa, Tono agak sulit ketika dibangunkan bapak. Sehingga Tono harus dibangunkan bapak berkali-kali. Tono, bangun. Akhirnya mereka semua bersiap pergi ke Jakarta. Akhirnya bapak memutuskan Tono yang nyetir, sedangkan bapak duduk di sebelah Tono. Yang duduk di belakang Tini dan ibu. Dan mereka semua menikmati perjalanan ke Jakarta. Di tengah jalan, ketika Tono sedang nyetir mobil, serentak tiba-tiba mereka semua kaget. Dan ibu, bapak, serta Tini berteriak secara spontan. Tono. Ternyata ada kucing melintas. Tepuk tangan buat Tono dan kucing ya. Silakan duduk. Di dalam perusahaan itu gak ada tuh yang namanya S1, S2, SD, SMP, SMA lulusannya. Terus yang lulusan SD seakan-akan lebih hina daripada yang lulusan S1, gak ada. Permasalahannya begitu Anda masuk dalam sebuah perusahaan, apakah Anda dapat bekerja sama? Apakah Anda bisa memberikan kontribusi positif buat perusahaan atau enggak? Apakah Anda melakukan pekerjaan dengan baik dan benar atau enggak? Itu yang penting. Anda berdiri sekarang, lalu Anda lepas double tape-nya. Lalu minta tolong teman Anda untuk menempelkan kertas ini di belakang punggung Anda. Anda gak bisa melihat. Mulai 1, 2, 3. Ayo masuk. Ini waktunya. Yang selama ini suka ngomel-ngomel sama orang tersebut. Yang selama ini ngomel-ngomel sama temennya ini loh. Robah lo temen lo. Temenmu ini loh. Yang negatifnya ini loh. Pak Franky kosong loh. Pak Franky punggungnya kosong loh. Jangan nganggur. Keliling, isi, yang ada nganggur punggung kosong isi. Jangan nganggur, yang punggungnya kosong kamu isi. Lagi nganggur kayak gini kamu isi. Ayo, ini orang kantor, orang akunting, ini loh, intan masih sedikit loh. Itu tolong Pak Yudi tolong tuh loh, Pak Yudi marketing itu loh, masih kosong itu loh. Roni, ojo pelit. Ojo takok stok wae. Kurang teliti. Kalau sibuk jangan emosi. Nesunan, menjengkelkan. Kurang satset, kurang teliti. Tuh, tulis. Sudah? Semua pegang, keluarkan ballpoint. Tulis di pojok kanan atas nama Anda. Bagilah bagian yang tidak diarsir dari bujur sangka A menjadi 2 bagian sama besar. Bagian yang tidak diarsirnya dibagi menjadi 2 sama besar. Betul? Oh betulnya betul. Berarti saya mau jawab. Soal kedua, perhatikan soal kedua. Ini ada salah. Bapak. Semuanya, aku lihat. Iya, tepuk tangan buat kami.
1 buah bola pingpong. Tugas Anda adalah, Anda kan masing-masing menang 1 sudut. Bagaimana Anda bekerja sama mengangkat bola pingpong ini, lalu memindahkan bola pingpong ini ke meja sebelah. 3. Semua harus menyentuh, subjeknya harus menyentuh. Ya, lagi jatuh. Oke, pemenangnya adalah Macan. Macan 300, Naga 200, Bulanak 100. Jangan lagi menjadi pegawai, jangan punya mentalitas karyawan, jangan punya mentalitas pegawai, tapi milikilah mentalitas sebagai intrapreneur. Kalau karyawan tujuan kerjanya menerima atau mengambil. Saya digaji berapa? Saya cuma digaji segitu, 2 juta, ya 2 juta. Itu namanya karyawan. Tapi kalau intrapreneur, itu dan sifatnya apa? Kalau saya digaji 2 juta, saya akan memberikan kurang lebih harusnya jadi